tunggu. Udah siap belum? Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, nashkurukum ala hudrikum fi hadhil fursahat tsaminah. Al-an insyaallah sanata'allam an al-lughatil arabiyyah. Baik, walakin qabla bidayatid dars sa'aqra kashfal hudur awalan. Idza dzukira ismuhu falyaqul hadir lil banin wal hadirah lil banat. Fahimtum? Baik. Efda ilfi naziran. Makdum al-badi. Mudia Ramadhani. Muhammad Arik Zuhdi. Muhammad Fikri Al-Ghazali. Zikriyatun Nabila. Baik, tahsinan li wa tafhiman lakum. Kali ini anak-anak kita akan belajar bahasa Arab. Oke, tapi sebelum dilanjutkan, coba Bapak pengen tanya, dalam keseharian kalian, apa sih kata-kata bahasa Arab yang sering kalian ungkapkan? Contoh, ketika kalian mendapatkan nikmat atau kemudahan, kalian jawab apa? Alhamdulillah. Ada lagi gak selain itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus apa lagi? Innalillahi. Terus astagfirullah. Innalillahi astagfirullah. Ada lagi? Subhanallah. Nah, apakah bahasa Arab yang kalian ungkapkan itu kalian tahu arti dan fungsinya? Nah, maka kali ini kita akan belajar bahasa Arab ke depannya supaya bukan hanya mengungkapkan saja tapi bisa tahu arti dan fungsinya. Oke. Dalam bahasa Arab seperti dalam bahasa Indonesia juga, Indonesia terbagi dua, ada bahasa Arab baku dan bahasa Arab tidak baku, formal dan tidak formal. Begitu pula dalam bahasa Arab. Bahasa Arab juga ada bahasa Arab baku dan tidak baku. Cuma istilah di dalam bahasa Arab itu bahasa Arab baku disebut bahasa Arab fusha. Bahasa Arab apa? Fusha. Bahasa Arab tidak baku disebut bahasa Arab amiyah. Apa? Amiyah. Jadi bahasa Arab terbagi berapa? Satu Arab fusha, dua Arab amiyah. Fusha apa bahasa Arab fusha? Bahasa Arab yang baku. Kalau amiyah tidak baku. Coba sekarang Bapak akan nanya ke kalian. Menurut kalian yang paling penting dari dua ini bahasa Arab fusha atau amiyah? Yang paling penting. Yang paling penting. Amiyah fusha dua-duanya. Yang lebih tepat Makdum Al-Badi.
bahasa Arab fusha, bahasa Arab baku. Kenapa itu lebih penting? Karena bahasa Arab fusha ini adalah bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran, Al-Hadits, dan kitab-kitab ulama yang sering dikaji di pesantren itu rata-rata semuanya menggunakan bahasa Arab yang fusha. Kitab apa contoh? Kitab kuning yang sering kita pakai di pesantren. Ada kitab Jurumiyah. Apalagi tuh? Iya, apa nama kitabnya? Safina. Oke, apalagi? Tanqihul Qaul. Terus Imriti. Terus apa? Bajuri. Pokoknya kitab-kitab kuning yang ada di pesantren, karangan-karangan ulama dalam pesantren itu rata-rata semuanya menggunakan bahasa Arab yang fusha. Sehingga kenapa ini bahasa Arab fusha ini lebih penting? Karena untuk meningkatkan khazanah keilmuan kita dan bisa menggali kitab-kitab para ulama seperti itu. Nah, baik. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa Arab fusha ini karakteristiknya itu adalah harus sesuai dengan kaidah kebahasaan atau tata bahasa. Atau bisa kita sebutkan menurut gramatikal. Kalau dalam bahasa Inggris disebut apa itu? Grammar, benar nggak? Oke. Dalam istilah dalam bahasa Arab, gramatikal atau grammar ini disebut adalah kaidah nahwu dan shorof. Maka kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai kaidah nahwu shorof ini yang paling dasar, yaitu mengenai kalimah. Kalimah terbagi 3. Kalimah terbagi berapa? Isim, fi'il, dan kalimah isim. Kalimah isim menurut ulama secara istilah disebutkan adalah bahwa kalimat dalat ma'anan fi nafsiha walam tuktaron bi ahadil azmiyah adalah kalimah isim adalah kata yang menunjukkan arti benda, nama atau sifat dan tidak memiliki zaman atau waktu. Nah, untuk dapat gampang mengingatkan, Bapak akan singkat kalimat isim ini dengan kata benda. Kata kunci dari isim adalah benda. Isim adalah benda. Kemudian Bapak menyebutkan suatu kata, kalian tebak ini isim atau bukan. Jawabannya isim atau bukan. Lampu, HP, botol, kerudung, jalan. Kata kunci isim adalah benda. Isim apa? Benda. Bapak menyebutkan suatu kata, kalian jawab ini isim atau bukan. Baik? Oke. Kipas angin, spidol, kerudung, baju, tidur, bukan. Makan, lari, tripod, isim. Nah, kemudian yang kedua ada yang dinamakan fi'il. Kalimah fi'il adalah bahwa kalimat dalat ala manam fi nafsiha waktu rinat bi ahadil azmiyati taraddad wa ta'an. Kalimah isim, kalimah fi'il adalah kalimah kata yang menunjukkan arti pekerjaan, baik pekerjaan yang sudah dikerjakan, sedang atau akan dilaksanakan. Untuk dapat memahami lebih jelas dan gampang, kita ambil kata kunci kalimat fi'il adalah kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kemudian yang terakhir kalimat huruf. Gampang nih kalimat huruf. Gampangnya kenapa? Karena kalimat huruf ini adalah selain kalimat isim dan kalimat fi'il. Oke, seperti itu ya. Jadi selain kalimat isim dan fi'il itu disebut kalimat huruf. Jawab bersama-sama kata kuncinya. Isim, fi'il, benda, bukan isim, bukan fi'il, bukan isim, bukan fi'il, kerja, isim. Kemudian Bapak akan menyebutkan suatu kalimat, kalian jawab. Ini tebak, ini isim, fi'il atau huruf. Baik. Lampu. Jika
Huruf. Berlari. Nangis. Sendal. Dan huruf. Di mana? Huruf. Berjalan. Minum. Kacamata. Nah, seperti itu kita bisa semudah itu menentukan mana itu isim, fiil, dan huruf. Sebenarnya Bapak bisa menjelaskan lebih lebar, cuma ini supaya kalian dapat mencerna kalimat isim, fiil, dan huruf dengan mudah saja. Kalimat isim adalah kalimat benda, fiil, kerja, huruf, bukan isim, bukan fiil. Baik, anak-anak, dari penjelasan tadi yang telah Bapak paparkan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Zikriatun Nabila, silahkan apa yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, kan sudah dijelaskan sama Bapak, isim adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, huruf adalah kata yang bukan isim maupun fiil. Contohnya, isim, contohnya kursiyun, yang berarti kursi. Kita sudah tahu itu termasuk isim. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membedakan kalimat isim, fiil, huruf? Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membedakan kalimat isim, fiil, huruf kalau kita tidak mengetahui makna atau artinya? Begitu Pak. Terima kasih. Nah, pertanyaan dari teman kita di Kreator Nabila itu sangat baik. Bagaimana kita bisa mengetahui kalimat itu isim, fiil, atau huruf, sedangkan kita tidak tahu makna atau arti dari kalimat tersebut, dari kata tersebut. Nah, ada yang bisa jawab? Enggak. Nah, oke, baik. Nah, ini Bapak akan menjawab ya. Nah, ketika kita tidak bisa mengetahui arti atau makna dari suatu kalimat tersebut, maka para ulama terdahulu sangat baik sekali. Apa caranya? Yaitu caranya bukan hanya dari makna, tapi ada tanda-tanda tersendiri. Nah, maka contoh diantaranya kalimat isim, fiil, dan huruf itu memiliki tanda. Meskipun kita tidak tahu maknanya, tapi ada tandanya. Contoh kalimat isim, di antara tanda dari kalimat isim adalah diawali oleh al, alif lam, atau diakhiri oleh tanwin. Contoh nih ya, lafaz qolan, al-qolan suwatun. Nah, al-qolan suwatu ini bahasa Arab. Kita tidak tahu makna atau arti dari al-qolan suwatu. Kalian tahu gak apa makna qolan suwatu? Tidak kan? Tidak tahu kan? Nah, maka para ulama ada yang menyebutkan tanda dari kalimat isim adalah al. Nah, ketika di sini ada al, maka kalimat tersebut disebut kalimat isim. Meskipun kita tidak tahu maknanya, arti dari kalimat tersebut, tapi ada tandanya al, maka itu kalimat isim. Contoh tanwin, seperti lafaz mirwahatun. Adik-adik, apa arti mirwahatun? Kita kan nggak tahu ini isim, fi'il, atau huruf. Kita tidak tahu maknanya. Maka makna kita bisa menentukan ini isim, fi'il, atau huruf dari tandanya. Di antaranya tanda isim itu diakhiri oleh tanwin. Di sini ada tanwin. Maka meskipun kita tidak tahu arti atau makna dari kalimat tersebut, tapi ada tandanya. Ini disebut kalimat isim. Gimana? Zikriatun Nabila bisa terjawab? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Baik, anak-anak, karena waktu sudah habis, Bapak akan tutup pelajaran kali ini. Syukron ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ke kamera apa ke sana? Iya kan? Jangan. Ya, kok luar biasa sih? Emang biasa aja kan? Ya, ayo. But baby, baby, please don't leave me. Ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti. 하토 thank you.